Bab 037. Berita lamaran Andira dan Adelio akhirnya sampai ke telinga Kayla yang masih setia berada di luar kota sampai saat ini. Kayla merasa lega karena Adelio bisa mendapatkan restu yang tulus dari orang tua Andira dan tidak terlibat banyak drama dengan mereka. "Jadi kamu datangkan di acara pernikahan aku dan Andira nanti?" tanya Adelio memastikan. Besar harapan bule itu jika Kayla akan memenuhi undangan dari dirinya. "Iya, aku akan datang ke sana, Kak," balas Kayla. Setelah cukup lama berpikir dan menimbang-nimbang, akhirnya Kayla meyakinkan diri untuk datang di acara pernikahan Andira dan Adelio. Mendengar jawaban Kayla, lantas saja membuat Adelio tersenyum lega. "Aku gak sabar nunggu kedatangan kamu dan Julie di kota ini," kata Adelio. Kayla tak memberikan tanggapan atas perkataan Adelio. Dia hanya diam hingga membuat Adelio jadi bertanya-tanya ada apa dengan dirinya. "Kayla, kenapa kamu diam?" tanya Adelio. Karena mereka saat ini sedang melakukan pembicaraan hanya lewat telepon, membuat Adelio tidak dapat melihat bagaimana ekspresi wajah Kayla saat ini. "Gak apa-apa, Kak. Aku hanya sedang berpikir aja kapan jadwal aku akan kembali ke sana," balas Kayla sedikit berdusta, karena bukan hal itulah yang sepenuhnya ia pikirkan saat ini. "Baiklah, kalau begitu aku tunggu jadwal pasti kamu akan kembali ke sini," balas Adelio kemudian. Dia seakan percaya saja dengan perkataan Kayla walau sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kayla adalah dusta. Seusai panggilan telepon dengan Adelio terputus, Kayla menatap pada baby Julie yang nampak asik memainkan boneka baru miliknya. Bayi kecilnya itu nampak begitu ceria bermain sendiri bahkan tidak merengek saat ia dan Adelio berbicara cukup lama. "Julie, apa kamu siap bila Mama bawa kembali ke Jakarta?" tanya Kayla. Entah mengapa dia meragu untuk melakukannya. Kayla takut jika keberadaan Julie nantinya akan menjadi sebuah pertanyaan di benak orang-orang yang melihat keberadaannya. Cukup lama berpikir, Kayla memutuskan untuk tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Kayla tidak ingin karena terlalu lama berpikir membuat dirinya semakin ragu untuk kembali dan membuat Adelio kecewa nantinya. "Apapun yang akan terjadi nantinya, aku harus menghadapinya," kata Kayla dalam hati. Setelah meyakinkan dirinya, Kayla akhirnya mulai mempersiapkan barang apa saja yang akan dibawa ke ibu kota. Walau acara pernikahan Adelio dan Andira akan dilangsungkan 2 minggu lagi, tapi Kayla akan datang 1 minggu sebelum acara pernikahan Adelio dilangsungkan. Apa yang dilakukan Kayla saat ini tentu saja tidak sepenuhnya keinginan Kayla, dia melakukan itu semua atas keinginan Mommy Korla dan Adelio. "Apa masih ada yang tertinggal, Nona?" tanya Mutia memastikan setelah selesai membantu Kayla beres-beres. Kayla memperhatikan seluruh barangnya yang akan dibawa ke ibu kota. "Sepertinya udah cukup. Kalau ada yang kurang nantinya, aku bisa membelinya di sana aja." Mutia menganggukkan kepala. Karena tidak ada lagi pekerjaan Kayla yang harus ia bantu, Mutia pun memutuskan untuk beranjak pergi ke ruko untuk kembali melanjutkan pekerjaannya di sana. Ma, si kecil Julie nampak begitu girang saat menghampiri Kayla yang sedang berbalas pesan dengan Adelio. Melihat Melody yang sudah semakin dekat dengan dirinya, lantas saja membuat pandangan Kayla beralih pada gadis kecil itu. "Anak Mama, senang sekali nampaknya," kata Kayla gemas seraya memberikan kecupan di kening Julie. Ma. Julie kembali berceloteh seraya menunjukkan bonek Pororo yang dipegang oleh tangan mungilnya. Kayla menatap gemas pergerakan putrinya itu. Dia pun mengajak Julie berbicara mengenai boneka yang Julie pegang saat ini. "Papa." Tiba-tiba saja Julie memanggil nama sang papa saat tatapan matanya beralih ke arah televisi yang memperlihatkan wajah Vano di sana. Kayla yang kini turut mengikuti arah pandangan Julie pun tertegun melihat berita yang sedang tayang di televisi saat ini. "Papa, Mama, Papa." Julie berceloteh. Kaki mungilnya pun segera melangkah ke arah televisi dan menunjuk-nunjuk wajah sang papa di sana.
Kayla berusaha menjauhkan jangkauan tangan Julie dari televisi karena saat ini putri kecilnya sudah semakin dekat dengan televisi dan ingin memukul layarnya. Papa, hua papa. Julie kembali berceloteh. Nampaknya gadis kecil itu girang sekali melihat wajah sang papa yang terlihat di layar televisi saat ini. Julie sayang, jangan dipukul televisinya nak. Kayla kembali berusaha menjauhkan sang putri dari televisi karena Julie terlihat begitu ingin menjangkaunya. Karena Julie sangat susah untuk diberitahu, Kayla pun akhirnya mematikan layar televisi hingga membuat Julie yang melihatnya jadi menangis. Hua, papa, teriak Julie keras. Bayi itu terlihat sangat sebal karena ibunya mematikan layar televisi begitu saja. Tangisan Julie yang terdengar begitu keras, membuat Kayla segera berusaha untuk menenangkan putri kecilnya itu. Namun bukannya berhenti menangis, Julie justru menangis semakin keras hingga membuat Kayla menyerah dan mau tidak mau kembali menghidupkan layar televisi. Saat televisi sudah hidup dan kembali memperlihatkan wajah Vano di sana, barulah tangisan Julie terhenti. Gadis mungil itu menatap wajah sang papa dengan mata berkedip-kedip dan tangan terulur ke arah televisi seakan ingin menjangkau wajah Vano. Untuk saja beritanya masih ada. Gumam Kayla. Tidak dapat ia bayangkan bagaimana pusingnya dirinya nanti bisa berita tentang Vano sudah lenyap dan berganti dengan berita yang baru. Papa. Julie menunjuk wajah Vano dengan jari telunjuknya. Iya sayang, itu papa. Balas Kayla. Dia mengusap kepala putrinya yang nampak begitu senang melihat wajah sang papa di sana. Saat berita tentang Vano telah berganti dengan berita yang baru, si kecil Julie kembali mengamuk hingga membuat Kayla kembali kewalahan menenangkan putri kecilnya itu. Hua, papa, raung Julie. Suara tangisan Julie yang terdengar cukup keras, akhirnya membuat Mutia segera menghampiri ruangan tengah rumah Kayla untuk melihat keadaan Julie. Julie kenapa, kak? Tanya Mutia. Dia cukup kaget melihat Julie yang menangis begitu kuat saat ini. Kayla menghela napas dalam, kemudian memberitahu alasan putri kecilnya menangis seperti saat ini. Mendengar perkataan Kayla, membuat Mutia bingung harus menanggapi seperti apa. Mutia pun akhirnya memberikan saran pada Kayla agar menunjukkan foto Vano pada Julie. Semoga aja dia bisa tenang kalau diperlihatkan foto ayahnya, kak. Kata Mutia. Kayla mengiyakannya. Kemudian dia langsung saja menunjukkan foto Vano pada Julie. Saat pandangan Mutia tertuju pada foto pria yang ada di layar ponsel Kayla saat ini, Mutia tertegun saat teringat akan sesuatu. Loh, kak. Mutia hendak bersuara mengeluarkan apa yang ada di dalam pemikirannya saat ini. Namun melihat Kayla seperti orang yang tengah kerepotan saat ini, membuat Mutia memutuskan untuk tidak melanjutkan perkataannya. Apa jangan-jangan benar lagi kalau pria yang kemarin itu ayahnya Julie? Gumam Mutia dalam hati. Mengingat wajah pria yang datang berkunjung ke toko kue Kayla saat itu, membuat Mutia yakin dengan dugaannya saat ini. Beberapa saat berlalu, saran yang diberikan Mutia pada Kayla akhirnya berhasil membuat baby Julie yang tadinya menangis jadi terdiam. Kini fokus bayi itu tertuju pada foto sang papa yang tertera di layar ponsel Kayla. Dia mengusap foto tersebut dan tertawa menatap pada Kayla. Papa, katanya sambil menunjuk foto Vano. Kayla tersenyum pada Julie. Namun di dalam hati merasa sakit karena melihat reaksi Julie saat melihat wajah ayahnya saat ini. Maafin mama ya nak karena udah pisahin kamu sama ayah kamu. Gumam Kayla dalam hati. Setiap kali ia melihat Julie begitu senang saat melihat foto sang papa, membuat hati Kayla selalu saja sakit melihatnya. Seakan mengerti bagaimana perasaan Kayla saat ini, Mutia pun mengusap pundak Kayla untuk menangkan hati wanita itu. Kakak adalah ibu yang hebat. Jika Julie besar nanti, dia pasti akan bangga memiliki ibu seperti kakak. Kata Mutia. Kayla tersenyum saja mendengarnya. Dia merasa tidak sepercaya diri itu telah menjadi ibu yang baik untuk baby Julie. Kayla masih merasa jika dirinya belum terlalu baik menjadi seorang ibu.
Buktinya saja dia sudah membuat putrinya jadi bersedih karena menjauhkannya dari ayah kandungnya. Pagi itu Kayla dan baby Julie nampak sudah siap berangkat ke bandara dengan diantarkan oleh Mutia menggunakan mobil milik Kayla. Sebelum berangkat menuju bandara, Mutia kembali memastikan pada Kayla jika tidak ada satupun barang Kayla yang tertinggal. Semuanya sudah masuk ke dalam mobil. Tidak ada yang tertinggal, kata Kayla pada Mutia. Setelah yakin dengan hal tersebut, Mutia langsung saja masuk ke dalam mobil dan membawa Kayla dan baby Julie menuju bandara. Apa kakak yakin bisa membawa baby Julie ke Jakarta hanya seorang diri? Tanya Mutia meyakinkan. Rasanya Mutia kurang yakin dengan hal tersebut. Dia takut jika nantinya Kayla akan merasa kerepotan. Aku yakin, Mutia. Jadi kamu tenang aja. Lagi pula Julie bukanlah bayi yang mudah rewel. Aku yakin kalau Julie bisa diajak kompromi. Mutia menganggukkan kepala. Sebenarnya dia ingin ikut menemani Kayla kembali ke ibu kota. Tapi karena mengingat toko kue milik Kayla harus tetap berproduksi setiap harinya dan ada pesanan yang harus ia buat, membuat Mutia tidak bisa ikut menemani Kayla. 1 jam berlalu, akhirnya mobil yang membawa Kayla dan baby Julie tiba di bandara. Mutia segera membantu mengeluarkan barang-barang milik Kayla dan membawanya masuk ke dalam bandara. Aku titip toko ya. Maaf kalau kamu jadi kerepotan karena mengurus semuanya hanya bertiga sama yang lain. Kak Kayla tenang aja. Gak usah mikirin toko pokoknya. Aku gak ngerasa repot dan berusaha menjaga toko dengan baik. Kayla tersenyum mendengarnya. Beberapa menit kemudian, dia dan Mutia harus terpisah karena Kayla akan melakukan check-in bersama baby Julie. Julie, anak mama yang pintar. Kamu jangan rewel ya selama di pesawat nanti. Kata Kayla pada putri kecilnya yang saat ini berada di gendongannya. Ya, balas baby Julie. Bayi kecil itu seakan mengerti dengan perkataan Kayla baru saja. Kayla tersenyum. Diusapnya kepala baby Julie dengan sayang. Di saat keduanya sudah masuk ke dalam pesawat, Kayla tak henti berdoa agar perjalanannya dan putrinya dilancarkan tanpa hambatan satu apapun. Seperti mengerti dengan keinginan sang ibu untuk tidak rewel, selama berada di perjalanan menuju ibu kota, baby Julie hanya diam dan tertidur di dalam pelukan Kayla. Julie, kamu selalu saja bisa membuat hati mama terasa tenang setiap melihat kamu. Kata Kayla dalam hati sambil menatap wajah baby Julie yang nampak tertidur pulas di dalam pelukannya. Setelah melewati perjalanan hampir 2 jam lamanya, akhirnya Kayla dan baby Julie telah tiba di ibu kota. Sejak keluar dari dalam pesawat, Kayla terus berusaha mengontrol jantungnya agar bisa berdetak dengan normal. Kayla tidak bisa memungkiri jika ia merasa sangat gugup karena kembali ke ibu kota setelah 2 tahun lamanya pergi dari sana. Kayla, Julie. Suara teriakan seorang wanita yang cukup dikenalinya membuat pandangan Kayla tertuju ke sumber suara. Terlihat oleh sepasang mata Kayla dari arah yang tidak terlalu jauh dari dirinya berada, Mommy Korla nampak melambaikan tangan kepada dirinya. Mommy, dengan senyum yang menghiasi wajah cantiknya, Kayla melangkah ke arah Mommy Korla sambil menggendong baby Julie. Sebelah tangannya yang bebas pun Kayla pergunakan untuk menarik koper kecil miliknya. Akhirnya kalian datang juga. Mommy Korla merasa tenang sekaligus bahagia melihat kedatangan Kayla dan baby Julie yang sudah ditunggunya sejak tadi. Kayla tersenyum. Dia segera mengulurkan tangan pada Mommy Korla kemudian memeluk tubuhnya barang sejenak. Makasih ya Mommy karena udah repot-repot jemput aku dan Julie ke sini. Kata Kayla. Dia jadi sedikit tak enak hati karena sudah merepotkan Mommy Korla. Jangan ngomong begitu. Mommy gak ngerasa direpotkan kok. Mommy justru senang jemput kamu dan Julie ke sini. Kayla kembali tersenyum. Dia merasa sangat disayangi oleh Mommy Korla setiap saat melihat sikap perhatian Mommy Korla kepada dirinya. Kayla pun merasa mendapatkan sosok pengganti ibu di dalam diri Mommy Korla. Sini biar Mommy aja yang gendong Julie. Kamu pasti pegel gendong Julie dari tadi. Kata Mommy Korla seraya mengulurkan kedua tangannya pada baby Julie.
Merasakan hal yang sama seperti apa yang Mommy Korla katakan, Kayla pun mengiyakannya. Dia langsung saja menyerahkan tubuh baby Julie pada Mommy Korla. Di saat tubuh bayinya itu sudah beralih ke gendongan Mommy Korla, Adelio nampak datang menggunakan kacamata hitam dan jaket berwarna senada. "Akhirnya kamu datang juga, Kayla," kata Adelio tersenyum setelah berada di dekat Kayla. Kayla balik tersenyum kepada Adelio. "Kakak kenapa pakai kacamata hitam segala? Jaketnya juga kayak seorang detektif aja," kata Kayla. Mommy Korla jadi tertawa mendengarnya. "Dia kan memang cita-citanya jadi detektif cinta," balas Mommy Korla. Adelio mendengus mendengarkan perkataan Mommy Korla. "Mommy kan tahu sendiri penampilan aku yang seperti ini karena aku ingin menjaga diri dari banyaknya wanita yang suka mencari perhatian kepadaku. Jika wajahku yang tampan ini terpapat di sini, bisa jadi aku bakalan sulit ketemu sama Kayla karena aku sudah dicidul duluan sama para fans aku." Lidah Mommy Korla jadi berdecak setelah mendengarkan perkataan Adelio yang begitu percaya diri. "Siapa sih yang ngefans sama kamu? Rugi sekali mereka ngefans sama bujang lapuk kayak kamu. Enak aja Mommy bilang gitu. Apa Mommy lupa apa kalau sebentar lagi aku ini bakalan laku? Aku bakalan nikah sama wanita yang aku cintai dan mencintai aku. Iya deh iya, baru laku sekarang aja udah bangga banget nampaknya kamu." Adelio membusunkan dada, memperlihatkan sikap percaya diri dan bangga pada dirinya sendiri. Melihat interaksi Mommy Korla dan Adelio, membuat Kayla jadi tersenyum sendiri. Dia merasa lucu sendiri melihat interaksi anak dan ibu itu. "Om," suara baby Julie akhirnya terdengar. Baby Julie yang sangat mengenali Adelio pun memanggil dan mengulurkan tangan pada pria itu. Melihat pergerakan baby Julie, lantas saja membuat Adelio dengan segera mengambil alih tubuh baby Julie dari gendongan Mommy Korla. "Julie sayang, Om Adelio kangen banget tahu sama kamu," kata Adelio. Dia mencium gemas kedua pipi baby Julie yang nampak semakin bulat saja dari saat terakhir ia bertemu dengan Julie. Julie jadi tertawa merasa kegelian karena pergerakan yang dilakukan oleh Adelio. Cukup lama keduanya bercanda tawa, akhirnya Mommy Korla pun menghentikannya dan segera membawa keduanya pergi meninggalkan bandara. "Kayla, kalau kamu takut ketahuan kembali ke sini oleh Vano, kamu bisa pakai masker aja agar pergerakan kamu gak terlihat oleh orang suruhan Vano," saran Mommy Korla saat melihat Kayla yang nampak takut dan gugup saat melangkah. Kayla menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk tidak takut dengan hal tersebut. Kayla menekankan di dalam dirinya, dengan dirinya memutuskan untuk kembali ke ibu kota, itu berarti dia sudah siap dengan beberapa kemungkinan yang ada. Termasuk kembali bertemu dengan ayah dari anaknya. Dengan langkah sedikit tergesa-gesa, Kayla akhirnya keluar meninggalkan bandara dan masuk ke dalam mobil yang akan mengantarkan dirinya pergi ke kediaman Mommy Korla. Masuk ke dalam mobil, Kayla segera menyeruput air mineral yang diberikan oleh Mommy Korla.